Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sehat semua, jasmani, rohani, dilancarkan segala urusannya, diberkahi semuanya. Amin ya robbal alamin ya. Oke teman-teman, pada hari ini ya bertepatan tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 ya, 12 September. Hari Senin ya. Semangat hari Senin lah. Bismillah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya teman-teman ya. Saya mau coba informasiin ada beberapa hal terkait dengan core coin ya, core mining. Dimana core mining ini adalah Bitcoin, pengikut daripada Bitcoin projectnya ini ya. Jadi ada satu tim yang setia, artinya mencintai daripada Bitcoin, menciptakan yang namanya core. Dulu awalnya memang Satoshi ya, Satoshi. Cuman karena ada beberapa hal yang dari Dewan Pusat Bitcoin ya, itu minta untuk tidak menggunakan Satoshi ya, karena itu merupakan pecahan daripada satuan Bitcoin ya. Jadi dirubahlah menjadi core, dan itu ada legalitasnya, sidangnya juga ada dan lain sebagainya juga ada, supaya core ini menjadi nama yang resmi teman-teman, seperti itu ya. Oke, bersama Crypto dan Android Apps Channel, mudah-mudahan ini ada manfaatnya teman-teman ya. Kita membahas ini, saya juga sebenarnya ada antusias juga ini untuk bahas core coin ini, karena memang dimana ada beberapa fakta ya yang menunjukkan dan mengarahkan kita memang ini menuju mainnet ya. Amin, mudah-mudahan ini terjadi ya. Berapapun nilainya yang akan kita dapat ya kita syukuri, karena kan kita mining gratisan ya, tidak melakukan presale juga. Memang presale ada ya, tapi ya kita tidak melalui jalan itu. Kita adalah free miner, artinya kita penambang gratisan ya, nggak masalah. Mudah-mudahan ada hasil dari core coin ini ya. Untuk masalah value, berapa bang value-nya atau harganya, ya jangan tanya saya bukan yang buat, dan nanti hasil konsensusnya juga dipastikan itu ketika sudah mainnet ya, kita tunggu saja. Kalau untuk prediksi-prediksi ya banyak teman-teman ya. Ada yang prediksi dari 100 sampai 700 dolar satu koinnya, ada yang prediksi 400, ada yang prediksi 4000 dan lain sebagainya. Itu saya sih nggak terlalu ini ya teman-teman. Berapapun value yang namanya kita miner gratisan ya kita terima saja ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa membantu perjalanan kehidupan kita buat bekal hidup ya, daripada kebutuhan keluarga kita, anak istri kita, orang tua, saudara, bahkan teman, bahkan lebih luas lagi kita bisa bantu orang banyak. Amin ya, seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Untuk yang pertama adalah menariknya daripada aplikasi ini ya, untuk miner daripada core coin ini, dari semenjak kita download. Nah teman-teman mungkin melihat ya, pernah nggak ngalamin satu iklan ya, ketika kita melakukan klik 1 kali 24 jam atau tidak 1 kali 24 jam, yang penting nyampe 150 blok itu kita ambil. Artinya mining ketika klaim 150 blok atau di bawahnya itu kita klaim kan ya, kita ambil untuk membangun pundi-pundi koin core ini. Nah itu nggak pernah nemuin iklan teman-teman, ini luar biasanya. Sementara setiap project biasanya, ini menarik ini, biasanya sebuah project itu membutuhkan adanya supply untuk daily need, kebutuhan harian. Artinya mereka juga perlu biaya server, biaya tim, biaya dan lain sebagainya. Banyak biaya memang. Project itu ketika jalan tidak serta-merta asal jalan. Artinya mereka pun butuh kelancaran dari project itu. Dari mana income-nya? Ya salah satunya dari advertising atau dari periklanan. Namun menariknya core coin ini tidak pernah saya menemukan semenjak saya jalankan ya. Saya juga memang dulu sempat ini juga ya, sempat tidak begitu yakin dengan aplikasi ini dulu awal-awal tahun kemarin lah. Karena saya pikir ini kok saya cari-cari informasi dan mungkin saya juga minim info ya, tapi semenjak tahun ini ya saya coba pelajari, wah ini betul juga ternyata ya. Sama seperti Pi juga, saya dulu Pi Network juga sama, awalnya nggak begitu ini, cuman
Ketika semakin ngerti, semakin paham, wah ini project bagus gitu loh ya. Jadi makanya saya tidak mau teman-teman menyia-nyiakan waktu, makanya saya coba saya berikan informasi mengenai mining yang menurut saya memang ini projectnya bagus dan arahnya real ke mainnet. Ya saya terus akan push terus ya, karena memang ini penting buat teman-teman. Mudah-mudahan dari sini teman-teman bisa ya bisa lebih taraf hidup kita lebih sejahtera lagi teman-teman ya. Oke lah, terkait masalah histori saya yang terus menggali, akhirnya saya sekarang berani untuk memberikan informasi terkait mining yang kita jalankan, karena memang tingkat trust saya meningkat sesuai data, sesuai sumber yang saya dapat, bahwa ini bukan project abal-abal, bukan project main-main. Ya, terlebih Pi Network juga sebegitu besarnya komunitas, dan ini pun tidak kalah teman-teman ya. Core Coin ini komunitasnya luar biasa, puluhan juta juga. Nah, cuman di sini uniknya, kalau di Pi Network itu ada pilihan tombol untuk iklan mau atau tidak kan. Nah, ini sama sekali tidak ada teman-teman ya. Entah kalau saya nggak nemu nih teman-teman di aplikasi ya, tapi memang tidak ada advertising. Ini menarik ya. Jadi cost mereka atau biaya mereka atau capital mereka ya, itu berarti sudah ready semua. Kemudian yang kedua, Bitcoin Capital adalah biaya Bitcoin. Artinya pembiayaan Bitcoin ketika kita dapat dari aplikasi kan kita dapat ya, ketika kita rekrut teman, nah kemudian dapat Bitcoin ya. Bitcoin ini diberikan ketika referral kita menambah terus. Setiap referral memberikan dalam waktu awal-awal dulu sampai 7 hari, kemudian berkurang 5 hari, kemudian berkurang sekarang 3 hari. Nah, selama 3 hari berturut-turut dari referral tersebut, walaupun kecil Bitcoinnya ya nggak masalah kan. Artinya semakin banyak teman-teman ada referral ya semakin nambah Bitcoinnya, seperti itu. Tapi nanti ada diklikkan di situ di mining, data mining, nanti ada pendapatan warna oranye untuk Bitcoin, tinggal diklik diambil aja, diklaim seperti itu. Nah, itu pun sebetulnya kan berarti modal juga kan, biaya juga untuk pembangunan atau meningkatkan trust daripada perkembangan jaringan ini. Orang kan rata-rata kalau seperti itu minat untuk ngerekrut karena dapat income berupa Bitcoin walaupun tidak besar. Semakin banyak rekrutmen semakin besar Bitcoin, seperti itu. Rata-rata kan begitu marketingnya ya. Kita per-peran aja memang kalau project ya seperti itu. Artinya untuk menambah jumlah daripada komunitas, mereka cari trik bagaimana agar ini menarik dan diminati, seperti itu. Nah, salah satunya ini berarti kan modal Bitcoin juga nggak sedikit. Ini luar biasa sekali. Nah, ini uniknya daripada Corecoin teman-teman ya. Oke, kemudian ini untuk mainnet schedule yang ketiga, ini mainnet schedule kuartal 2 tuh kuartal 3. Artinya gini teman-teman ya. Dulu ini memang Corecoin ini ditargetkan mainnetnya di kuartal 2 teman-teman. Nah, namun berhubung ada beberapa hal ya menyangkut dengan teknis dan persiapan, akhirnya ada pengumuman dirubah geser ke kuartal 3 ya. Ketika kuartal 2 menunggu akhirnya masuk ke kuartal 3 ya katanya. Ya, ini pun kita nggak tahu ya, dari kuartal 3 apa geser lagi ke kuartal 4 ya, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Dan jangan pernah menebak-nebak lah, artinya ketika tidak ada data ya nggak usah menebak lah. Kita bilang nggak tahu karena yang berhubungan dengan teknis, kalau kita memang bukan pembuat proyeknya ya baiknya memang kita ikuti saja, seperti itu. Jadi ini kuartal 2 dulu target awal, kemudian sekarang beralih ke kuartal 3. Kuartal 3 sekarang sudah masuk bulannya yang ketiga. Karena kuartal 3 itu yang mana kita tahu Juli, Agustus, September. Sekarang udah kuartal 3-nya yang terakhir yaitu September ya. Kita tunggu. Mudah-mudahan ada teman ya yang komen ya. Ada teman kata tanggal 19 ya, gitu kita nggak tahu ya. 19 September ini kita nggak tahu. Intinya saya nggak berani memastikan atau mengucapkan kapan itu karena memang tidak ada validitas data yang saya dapat ya. Artinya kita tunggu saja, mudah-mudahan bulan ini teman-teman ya. Jadi ya logikanya begini teman-teman, mainnet schedule di kuartal 2 ya, mundur ke kuartal 3. Nah, kita berpikir gini loh, kalau misalkan memang mereka mengundur lagi, itu ada konsekuensi, ada resikonya. Resikonya kenapa? Tingkat kekecewaan sudah pasti ada di para miner ya. Walaupun all of free, semuanya kita gratis. Ya, tetapi wajar manusiawi kita ada tingkat kekecewaan kalau misalkan memang mundur.
Nah, jadi pertanyaannya, logikanya kalau buat saya dengan data-data atau track-track yang sudah dilakukan ya kemarin, dari kita cek ya, dari mulai block explorernya dan lain sebagainya. Kemudian smart kontraknya sudah ada yang dengan terhubung dengan blockchain yang lain ya. Terlebih ada apa namanya? Ada merger ya, ada merge dari blockchainnya apa namanya? Blockchainnya Bitcoin ke Ethereum ya. Jadi proof of work to proof of stake ya, itu ada. Nanti kita bahas lah, nanti ada penjelasannya. Nah ini ketika memang apa namanya tidak jadi bulan ini, artinya ada konsekuensi yang harus diterima dengan Bitcoin Core ya, Core Coin, karena memang ini sudah masuk ke timnya Bitcoin ya. Ada konsekuensi itu. Nah kemudian ada nilai marketnya, ada nilai marketingnya di sini. Ketika itu terjadi di bulan ini, seperti video saya sebelumnya saya ucapkan, saya bilang bahwa ada nilai plus nantinya. Nilai plus itu ketika ini mainnya trill, udah pasti banyak banget berbondong-bondong orang, karena memang targetnya Desember miningnya berhenti. Artinya masih ada kesempatan, orang banyak minat. Nilai marketing. Jadi kita nggak tahu, kita tunggu saja. Tapi saya pribadi ya, kalau bicara masalah trust ya, kepercayaan atau keyakinan, ada memang peningkatan ada di diri saya. Sepertinya sih feeling bulan ini, tapi entah kapan, tanggal berapa dan hari apa kita nggak tahu ya, berdasarkan data. Tapi ya kalau memang meleset ya nggak apa-apa, kita sabar tunggu saja. Kadang-kadang orang yang tidak paham dengan project, tidak paham dengan prosedur atau proses teknisnya seperti apa, sudah langsung aja negatif. Wah tuh kan bener kan, nggak jadi, halu sih lu kan gitu ya bro. Nah jadi ya udahlah, next lah ya, kayak gitulah. Semua juga project yang ini dibilangnya halu, udah pasti lah. Kayak BTH, Bitcoin Hunter ya, target $70.000, halu lagi. Banyak, karena memang mereka nggak apa, hanya sekedar sebatas itu, tidak tahu proyeknya, tidak tahu apa namanya prosesnya seperti apa, teknisnya seperti apa, ya mana tahu kan gitu, hanya cuman bisa komen. Ya seperti ini Core juga banyak lah yang artinya berkomentar seperti itu. Tapi whatever lah, biarkan saja itu berlalu. Intinya ini mainnet sudah terjadwal di kuartal 3 ya, awalnya di kuartal 2 ini teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ini ada Core Web statistik teman-teman ya. Nah ini Core Web statistik nanti kita bahas, ada beberapa Core Web statistik ya, detailnya seperti apa. Nah ini kita harus paham juga, harus pahami untuk apa? Untuk biar kita betul-betul dari kita membaca dari websitenya Core ini ya, sebesar apa sih proyeknya, itu kita bisa lihat juga dari web statistik. Kita bisa lihat juga sebesar apa sih, berapa sih sebetulnya biayanya, seperti itu ya. Oke, yang kelima adalah blockchain as base or infrastructure of Web 3.0. Artinya ini digadang-gadangkan sebagai blockchain dasar dunia. Infrastrukturnya ini, infrastruktur blockchain dunia ya, dengan mengusung Web 3. Jadi sama-sama lah, artinya Pi Network juga Web3, ini juga Web3. Ya intinya kalau dibilang secara iklan, kecap itu nggak ada nomor 2, nomor 1 ya nggak. Ini saingan loh, ini kita perang, ini perang ya. Artinya akhir tahun ini, dan memang banyak informasi dari para ahli kripto, tahun 2023 ini meledaknya perang kripto ini udah nggak main-main. Karena memang dari sekarang ini, karena ini kan membutuhkan masa ya, membutuhkan sebesar apalah produktivitasnya, sebesar apa fungsionalitasnya di halayak seperti itu. Jadi wajar, intinya ini juga ada tingkat persaingannya teman-teman, karena butuh daripada sirkulasi ya, butuh daripada apa namanya komunitas yang tinggi ya nanti, sehingga mendongkrak daripada nanti adanya volatilitas ya. Di situ juga bisa terstabilkan nanti apa namanya ya, apakah memang ada yang bilang targetnya untuk stablecoin dan sebagainya ya, tergantung tapi underlay-nya ya. Oke, ini yang kelima. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas adalah merger, point of work and point of stake ya, artinya seperti itu. Nomor 6 ya. Tadi nomor ya, kita bahas dari nomor 4 aja ya, Core Web statistik, karena tadi advertising, capital Bitcoin, kemudian mainnet schedule sudah paham ya artinya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke Core Web statistik teman-teman ya.
Ada apa dan bagaimana sebetulnya? Nah, ini yang menarik teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat di sini bentar. Nah, ini nih teman-teman. Nah, ini ada what is BTCS.love estimated value. Nah, berapa nilai website daripada BTCS Love ini? Karena ini kan nggak dirubah, hanya nama koinnya saja yang dirubah. Tapi kalau untuk websitenya tidak dirubah teman-teman, dari awal pembuatan ya. Jadi berapa sih sebenarnya biaya pembuatan website core ini? Nah, ini jumlahnya 424.138,33 US dollar. Artinya berapa? Artinya ini sekitar hampir 6 miliar teman-teman ya. Pembuatan websitenya aja loh. Jadi kalau memang ini project dibilang halu dan asal-asalan, ini web statistik loh yang bilang, bukan asal cuap gitu loh. Ini ada web statistiknya, ya. Jadi di sini, ini apa yang dihasilkan oleh website daripada websitenya core ini ya, ini ada 439,57 dolar per hari dari advertising revenue. Jadi iklannya ini nggak diberikan ke kita, tapi entah ini dari iklan mana, tapi penghasilan websitenya aja per hari sekian, gitu loh. Seperti itu, makanya mereka tidak mengenakan iklan ke kita, ke miner, tapi entah ini iklan dari mana, penghasilan dari websitenya ini. Nah, ini modalnya websitenya itu 424.138, hampir 6 miliar teman-teman, luar biasa. Silahkan dikaliin aja ya. Ini ada IP address-nya ada ya di sini. Ini USA ya di sana. Ini United States di bawah. Nah, lokasinya seperti itu teman-teman. Jadi jelas, artinya kenapa saya buka statistik ini. Sebuah website itu teman-teman, sebuah website itu bisa kita tilai daripada modalnya atau biaya pembuatan website itu. Jadi tidak serta-merta sebuah project atau sebuah institusi atau seseorang yang membuat website itu dengan biaya besar kalau hanya sekedar untuk membuang saja. Artinya project yang tidak jelas. Buat apa sayang-sayang uang dong gitu. Ketika memang punya tujuan visi misi yang jelas, mereka berani investasikan uangnya, investasikan modalnya untuk membuat sebuah website yang bagus sekalian, yang mahal sekalian. Artinya membeli di sini memang tujuannya adalah untuk di awal sesuai regulasi daripada web worldwide ya, daripada versi yang 2 itu. Memang sudah regulasi dunia, ketika membuat sebuah website ya kita harus beli domain supaya tidak diakui oleh orang lain. Artinya kita sudah hak paten, dan itu tergantung fitur di dalamnya seperti apa, itu yang tingkat kemahalannya. Nah, makanya fitur ini kan kita tahu ya, fitur daripada core ini kan kita menjalankan sebagai miner, kita tahu seperti apa, dan itu luar biasa. Nggak bisa serta-merta asal-asalan website seperti itu, gitu loh. Jadi makanya ini menarik teman-teman ya. Jadi menarik karena memang ini real project. Kalau saya pribadi sih, saya mengatakan ini real project. Awalnya memang dulu saya sempat apatis juga, tapi karena mungkin belum paham, belum ngerti artinya ini kayak gini kayaknya belum jelas deh, tapi dijalanin aja gitu loh. Jalanin aja, kemudian sambil jalan berlalu saya pahami ternyata betul ini real project. Makanya saya bilang sekarang saya bisa katakan ini real project teman-teman ya. Nah, ini pengunjung ya, negara-negara pengunjung dari websitenya itu banyak sekali ya. Ini ada Rusia yang pertama ya, ada Venezuela, India, Egypt, Indonesia posisi ke-5 ya. Di sini ada banyak sekali ya. Intinya ini juga sudah mendunia lah. Jadi bukan hanya 1-2 negara saja. Ini sudah banyak banget, dan kalau nggak salah kemarin jumlahnya 47 juta ya, 47 juta miner teman-teman. Oh ya, di luar biasa ini. Oke lah, kita lanjut ya. Ini pengunjung daripada setiap negara ya, yang mendongkrak daripada komunitasnya core ya. Kemudian selanjutnya ini ada statistik, kita dilihat dari kecepatan ya, keunggulan atau kecepatan akses daripada websitenya di sini untuk desktop ya, untuk node ini udah 100% teman-teman. Nah, ini udah 100%. Karena kenapa? Ini ringan teman-teman, walaupun seharusnya berat kan. Artinya dia menggunakan teknologi yang bagus ya, yang mahal.
ketika diakses itu biasanya websitenya itu nggak berat gitu loh, nggak loading lama, nah, ringan, bagus. Ya, makanya nilainya di 100%. Itu di desktop loh, atau di komputer atau di laptop. Bagaimana dengan di handphone? Sama teman-teman ya, di handphone seperti ini. Google Page Speed Insight Mobile 100% juga ringan ya, artinya tidak mengganggu, tidak memperlambat miner, tidak, dan lain sebagainya, kan sudah diperhitungkan semuanya. Artinya mining itu kalau lambat ya buang waktu aja, hasilnya sedikit, tapi buka itunya juga lama, ya miningnya juga lama, jadinya mundur waktunya. Makanya ini dipercepat ya, untuk teknologi percepatan akses daripada websitenya itu betul-betul bagus. Makanya nilainya 100% ya. Oke teman-teman ya. Oke, ini untuk blockchain as based world infrastructure of Web 3.0 teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini saya ambil dari Kompasiana Beyond Blogging. Ini menarik juga. Ini dikatakan blockchain core akan jadi infrastruktur dasar dunia Web 3 katanya ya. Jadi ini ada sejarahnya. Pada tahun 2009 Satoshi Nakamoto mengukir sejarah dengan gagasannya yang spektakuler. Sejak itu Bitcoin telah menjadi solusi digital pertama untuk masalah uang. Jadi ini sejarah dari 2009 seperti apa dan bagaimana ya. Disinilah posisi saya dulu di tahun inilah yang bikin saya sampai saat ini tidak bisa dilupakan. Kenapa saya begitu menyepelekannya Bitcoin? Ya itulah sejarah ya, namanya juga kita belum paham, belum ngerti ya. Banyak sekali, karena itu kan tahun awal, artinya tahun penciptaan, banyak sekali orang yang belum mengerti ya tentang masa depan, bagaimana uang digital seperti apa ya. Artinya seperti itu. Saya hanya dulu orang ada-ada aja bikin kayak begitu, nipu, saya bilang kan begitu dulu ya. Tapi ya itu last time lah, zaman dulu lah. Nah ini kreator agung dari mahakarya ini, Satoshi Nakamoto, dikenal di seluruh dunia, terkenal. Tapi sampai saat ini memang nggak ada yang tahu Satoshi Nakamoto itu mana dan siapa. Tahunya dari Jepang aja ya, karena memang pertengahan projectnya itu kan dia sudah meninggalkan projectnya, yang melanjutkan adalah timnya, seperti itu ya kalau yang saya tahu. Oke, setelah 9 tahun bla 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 bla, ini sejarah ya. Kita lihat yang penting-penting saja dulu. Oke, di sini ada, nah ini ya, sorry bentar. Oke, nah ini sejak awal proyek ini didorong oleh impian dan keyakinan mereka. Para pengembang ini telah bekerja sepanjang waktu selama 3 tahun ya. Corecoin ya, timnya Corecoin ini sudah 3 tahun ya memperjuangkan proyek ini, dan sekarang terjengkal atau 1 dan 2 sejengkal, artinya sejengkal 1 atau 2 minggu menjelang mainnet yang segera online, yang diharapkan mulus dengan sempurna. Amin ya robbal alamin ya. Sejumlah 47 juta miner. Nah ini yang tadi saya bilang, 47 juta miner dalam komunitas ini telah menambang melalui aplikasi gratis tersebut sebanyak 417 juta koin. Semula disebut BTCS atau Bitcoin Satoshi ya, yang diharapkan selesai 525 juta keping koin pada 12 Desember 2022 nanti. Pada tanggal 16 Juli kemarin 2022 ya, sudah dirilis technical white paper dengan perubahan nama blockchain dan konsensus ya, karena ditolak oleh timnya Bitcoin, tim intinya Bitcoin ya, kalau menggunakan Satoshi. Selama testnet yang telah dimulai pada awal kuartal kedua 2022, pengembangan memeriksa kembali apakah Satoshi akan menjadi nama. Nah ini pengecekan kembali oleh ini ya, tim inti daripada Bitcoin ya, untuk yang tepat untuk di blockchain mereka ini. Mereka meneliti secara global untuk memeriksa apakah nama ini akan melanggar hak apapun. Nah ini pertanyaannya, melanggar nggak gitu kan nama Satoshi itu. Apakah orang-orang dari berbagai negara menyukainya, atau apakah menggunakan arti lain ya. Jadi banyak faktor, seperti kita membuat branding ya. Branding produk itu kan kita harus berpikir ada nilai jual atau tidak ya, ada nilai marketingnya, artinya menarik, mudah diingat ya, mudah diucapkan. Itu adalah trik-triknya ya. Makanya ini mereka pun sama lah, artinya nilai marketing dikedepankan bagaimana agar
koin ini mudah diingat, mudah diucapkan, mudah dikenang, dan tidak melanggar aturan, menarik untuk diucapkan, menarik untuk diingat, seperti itu ya. Oke, mereka menemukan bahwa meskipun sangat menghormati Satoshi Nakamoto, mereka tidak benar untuk menamai blockchain ini Satoshi, seperti itu. Jadi itu kan Satoshi itu nama orang. Jadi untuk menghormati lah gitu kan. Mainnet yang akan online pada kuartal ketiga tahun ini telah menyelesaikan blockchain trilema. Ngeri. Dengan kombinasi desentralisasi Bitcoin dan skalabilitas Ethereum. Artinya ini ada merger ya, ada mergernya. Nah, nanti kita coba lihat mergernya. Sangat diyakini rantai publik ini akan menjadi inti dari dunia Web 3. Akan bertindak sebagai infrastruktur dasar untuk mendukung dan mengembangkan dunia baru ini. Wow, ngeri. Oke, nah ini untuk yang merge ya, yang merger daripada POW to POS ya, point of work to point of stake. Kita coba lihat. Oke, nah ini dia. Penggabungan di sini menggabungkan dua blockchain, dua teknologi dari proof of work to proof of stake. Artinya dari di mana yang kita tahu proof of work itu adalah blockchainnya Bitcoin ya. Artinya ini digabungkan dengan yang dipegang ya oleh Ethereum. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba baca. Dunia cryptocurrency berada pada titik blok. Penggabungan ada di sini setelah selesai. Mekanisme konsensus Ethereum akan berubah dari proof of work Bitcoin versi modifikasi menjadi proof of stake-nya sendiri. Sejak awal Ethereum tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi seperti Bitcoin memang ya. Fokus Ethereum selalu pada interoperabilitas, komposisi, dan skalabilitas. Itu selalu dimaksudkan untuk menskalakan ke rantai point of stake ketika momen itu muncul dengan sendirinya ya. Waduh, mantap ini ya. Dengan memberdayakan pemangku kepentingan jaringan untuk memvalidasi jaringan daripada penambang, proof of stake mengurangi konsumsi energi ya, meningkatkan throughput dan menyiapkan solusi skalabilitas di masa depan. Ini adalah keajaiban teknologi dan pasti akan memainkan peran penting di masa depan Web 3. Namun dengan mengandalkan pemegang token untuk desentralisasi dan keamanan. Point of stake membuka pintu untuk kerentanan yang mustahil di bawah point of work ya, seperti yang dibahas di Core Blockchain Origin. Entitas dengan kepemilikan token yang terlalu besar seperti menjaga terpusat dan layanan staking akan selalu mengancam keamanan dan desentralisasi jaringan point of stake. Ancaman ini siap untuk tumbuh dari waktu ke waktu karena peserta baru yang tidak tertarik pada pemeliharaan diri atau pemerintahan dengan senang hati menyerahkan tugas tersebut kepada pihak ketiga ya. Oke, ini RAS lapisan 1 penjelasannya. Kita lihat ini line 1. Kesuksesan Line 1 seperti yang video sebelumnya saya udah jelaskan, ini bekerja sama dengan cyber security ya. Sudah ada kerjasama. Line 1 targetnya sudah oke, sudah clear. Di sini juga dijelaskan skalabilitas terhadap Ethereum-nya. Kemudian mana lagi ya? Ya artinya ini penjelasannya sudah oke lah ya, nggak usah payah saya baca ya. Ini melawan tren ya. Trennya apa ya? Ini makanya ketika standby di point of work itu akan tertinggal tentunya. Makanya ini ada trilema. Nah, ini luar biasa, terobosan baru dari Core ya, dari Core Coin menggunakan gabungan daripada 3 teknologi. Wow, luar biasa. Oke lah, artinya seperti itu teman-teman ya. Artinya yang saya sampaikan ini ya, penggabungan daripada trilema ini di sini mergernya sudah saya informasiin. Boleh di teman-teman di medium.com ya, di aplikasi Medium itu ada kok, silahkan aja. Kemudian mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kasih informasi bahwa kita sambil menunggu mainnet dari Core Coin ini, kita sambil mempelajari dan memahami terus ya project ini seperti apa, arahnya kemana dan bagaimana. Ternyata begitu dalam, begitu luas ya. Setelah saya pelajarin juga, saya belajar bahwa dari sini banyak ilmu, banyak pengetahuan juga dari Core ini, project Core ini luar biasa.
ternyata menarik sekali ya, menarik, menumbuhkan antusias dan optimisme bahwa teknologi ini yang digunakan ke depan akan segera kita nikmati ya, akan membantu juga dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Mudah-mudahan inilah kita sama-sama menunggu lah ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk core coin kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf teman-teman bila ada salah-salah kata, ya kesalahan datang dari saya pribadi. Ketika memang itu ada kebaikan, hanya perantara saja saya, itu datang semua dari Tuhan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman. Mohon maaf jika ada salah penyampaian atau apa, silahkan komentar, koreksi, perbaiki ya. Welcome untuk bahan pembelajaran kita bersama. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.